Ini adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena sampai saat ini saya bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Saya yakin, saya percaya ini berkat campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Sudah dapat? Kita baca bersama. 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, saat ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan tema yang saya bagikan pada pagi hari ini adalah doa yang berhasil. Amin. Kita tahu bersama, kita berdoa, tidak mungkin kita berdoa kemudian kita tidak mau berhasil. Pasti kita mau berhasil. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini saya akan membagi paling sedikit 4 syarat yang harus kita lakukan agar kita berhasil, agar doa kita berhasil. Yang pertama, kita harus berdoa. Kita sudah baca tadi dalam Yakobus 5 ayat 16. Ini syarat yang pertama yang harus kita lakukan agar doa kita berhasil. Kita harus membiasakan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu merindukan dekat dengan Tuhan lewat doa kita yang kita maksudkan di sini. Kadangkala orang nanti mau berdoa kalau ada masalah, padahal di sini dikatakan ada persoalan atau tidak ada persoalan, kita harus berhubungan dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan agar supaya doa kita terkabul. Karena dengan doa kita membangun hubungan baik dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Bukan saja cuma kita sendiri yang kalau kita saat berdoa, tetapi saat kita berdoa, saat kita melakukan doa kita panjatkan kepada Tuhan, itu benar-benar akan kita rasakan dan itu akan selalu menjadi berkat dalam kehidupan torang. Jangan torang seringkali bilang, aduh Tuhan, siapakah kita doa ini belum berhasil. Tapi mari kita lebih semangat, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar supaya setiap doa kita, setiap apa yang kita minta kepada Tuhan, kita bisa dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan selalu punya waktu untuk berhubungan dekat dengan Tuhan. Karena saat kita berhubungan dekat dengan Tuhan, itu sudah membangkitkan roh kita dekat dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bukan juga apa kalau kita sementara kerja atau kita sementara memasak di dapur, kita memuji Tuhan, seringkali juga kita dalam hati kita juga kita sudah berdoa. Contoh, kalau ibu seringkali keluar jalan-jalan, kemudian di tengah perjalanan sesuatu terjadi, tanpa sadar ibu sudah teriak, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Itulah salah satu doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, agar supaya setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu doa yang tidak sia-sia. Itu doa selalu mau bilang itu doa kok semacam sudah melekat di orang pediri. Karena tanpa berdoa kehidupan kita masing-masing sia-sia kalau kita tidak berdoa. Puji Tuhan, kita lihat pada poin kedua, kita harus menjadi orang benar. Syarat yang kedua kita lakukan doa kita berhasil, yaitu kita harus menjadi orang benar.
Kita harus menjadi orang benar terlebih dahulu. Tentu saja saya mengerti menjadi orang benar adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Karena tidak semua orang menjadi benar. Ada juga orang menjadi orang benar. Maksudnya agar doa kita berhasil. Hidup kita harus sesuai dengan kehidupan orang benar atau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Memang kadangkala orang sudah bilang, oh kita kok hidup benar, oh kita kok setiap minggu ke gereja, kita kok setiap minggu di mana ada ibadah kok kita nyana hadir. Tetapi kita akui kita sebagai orang benar, tetapi kehidupan kita, karakter kita tidak menunjukkan bahwa kita orang benar atau orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu hidup orang benar pasti akan melakukan kehidupan di dalam kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan pasti tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak benar. Amin. Kalau kita ya secara manusia, kita memang siapa bilang orang sudah tidak melakukan dosa atau kesalahan. Tetapi kita menyadarkan diri saat kita melakukan itu, kita kembali kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan tolong kehidupan saya, layakkanlah kehidupan saya kembali untuk dekat dengan Tuhan. Karena apa? Meskipun orang sudah melakukan kejahatan apapun, kecil apapun itu, tetapi itu sudah menjadi dosa dalam kehidupan orang. Karena orang hati, orang pikiran sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari supaya kehidupan orang semakin hari semakin benar, semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Mari orang lakukan kehidupan orang. Mari benar-benar orang serahkan kehidupan orang ke dalam Tuhan. Mari benar-benar orang pastikan kehidupan orang selalu ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan orang. Ada Tuhan yang selalu menuntun kehidupan orang. Karena kalau tanpa Tuhan yang menuntun kehidupan orang pasti saat ini tidak ada di dalam bait Tuhan. Amin. Karena kita pasti